Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Pemanggilan Arwah Korban Pembunuhan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kalian inget nggak cerita tentang Om Kus pamannya Marcel di akun @penulismalam94? Nah, ada lagi nih cerita yang hampir saja kelewat saat dia bertugas di Bareskrim. Jadi pernah waktu itu beliau dan timnya sedang dapat tugas menyelidiki kasus pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di parit dalam keadaan tidak utuh atau korban mutilasi. Pihak kepolisian saat itu menurut Om Kus susah buat melacak terduga pembunuhan karena barang berharga serta identitas korban juga ikut raib di bawah si pelaku. Setelah hampir 1 bulan tidak juga menemukan hasil pencarian, baik dari keluarga yang merasa kehilangan korban di sekitar TKP dan juga masih belum diketahui identitas dari korban. Muncullah ide dari salah seorang polisi yang bernama Pak Hendar untuk memanggil seorang dukun. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Seperti biasa kita masuk dalam ceritanya. Jadi kejadiannya bermula saat di tahun antara sekitar 2016-an sampai 2017-an saat itu. Om Kus beserta tim dipanggil oleh atasan karena mendapat aduan dari masyarakat seputar penemuan sosok mayat perempuan yang keadaannya sudah tidak utuh. Om Kus dan tim booster lain dengan sigap langsung mendatangi TKP di daerah sekitar Jakarta Timur. Setelah melakukan evakuasi jenazah dan melakukan beberapa penyelidikan di tempat kejadian perkara, sepertinya si korban wanita misterius ini sudah dalam posisi meninggal di tempat lain, dan jenazahnya sengaja dibuang ke parit yang tertutup oleh tumbuhan ilalang. Hal tersebut diketahui karena di sekitar jenazah korban tidak ada bekas ceceran darah. Begitu pertama kali menemukan jenazah, Om Kus dan rekan lainnya sudah mempunyai asumsi yang sama jika sepertinya kasus ini akan sulit untuk dilacak karena keadaan jenazah yang sudah membusuk serta tidak adanya jejak identitas si korban yang tertinggal. Korban lalu segera dibawa ke rumah sakit Polri untuk segera diotopsi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik. Tidak lama berselang, hasil penyidik tim forensik pun keluar. Diketahui mayat wanita tersebut meninggal sekitar 1 minggu yang lalu. Dan hal fatal yang membuat korban tersebut meninggal adalah luka tikaman di daerah bagian perut sampai ususnya terburai serta sayatan di leher berkali-kali sehingga membuat kepalanya hampir terputus. Belum sampai di situ saja kengeriannya, rupanya ada beberapa tubuh korban yang ikut termutilasi, yaitu di bagian betis kiri, lengan kanan, dan juga pergelangan tangan kiri. Beruntunglah korban tersebut pun memiliki ciri khusus yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi pihak kepolisian untuk bisa membuat sketsa wajahnya agar gambar itu nantinya bisa disebarkan di sekitar TKP apabila ada keluarga ataupun kerabat hilang yang memiliki ciri-ciri tersebut bisa segera mendatangi pihak kepolisian. Ciri-ciri tersebut antara lain ada tai lalat kecil di bagian bibir atas dan juga di atas alis, rambut panjang pirang berwarna merah, tubuh sintal, dan di bagian dada terdapat tato yang bertuliskan nama Felicia Amanda. Sebenarnya bukan itu namanya, nama asli disamarkan, serta tato bunga mawar yang ada di bahu kirinya. Rupanya hal tersebut tak lantas membuat pencarian polisi untuk menemukan identitas korban dan menemukan keluarga korban ini berhasil. Om Kus beserta tim booster lain pun
mencoba untuk menyelidiki orang-orang di sekitar TKP dan mereka mengaku tidak mengenali sosok korban. Singkat cerita, setelah hampir 1 bulan lamanya pencarian masih tidak membuahkan hasil, serta tim Buser terus mendapatkan desakan dari atasannya untuk segera menemukan titik terang dari penemuan jenazah tersebut. Akhirnya Pak Hendar, salah satu rekan tim dari Om Kus, menyarankan sesuatu. "Kus, kita panggil orang pintar sajalah. Kalau gini terus, ya nggak akan bisa ketemu pelakunya. Kita juga susah nih dipromosikan untuk naik jabatan kalau kasus ini masih mangkrak." Mendengar hal tersebut, Om Kus agak sedikit tidak menanggapi. "Alah Dar, kita sering pakai dukun-dukun begituan, tapi tetap saja hasilnya nol. Ujungnya tetap aja kita usaha sendiri. Lagian kan zaman sudah canggih," sahut Om Kus yang kemudian ditanggapi oleh beberapa rekan polisi lain yang rupanya pun setuju dengan Om Kus. "Saya sudah cek berkali-kali di alat pendeteksi jaringan di sekitar sana, tapi masih juga belum mengerucut siapa terduga pelaku pembunuhannya," ucap Zikir. Jadi sebenarnya pihak kepolisian itu menyelidiki jika ada korban pembunuhan melalui jaringan ponsel yang terlacak di sekitar TKP. Contohnya di sekitar TKP ada penguat sinyal provider. Nah, dengan alat khusus, pihak kepolisian jadi bisa dilacak nomor-nomor siapa saja yang ada di sekitar sana saat kejadian dan langsung bisa mendapatkan informasi. Dari misalnya contoh dalam satu lokasi TKP di jam kejadian, rupanya ada sekitar 100 nomor ponsel. Dari 100 nomor ponsel itu diselidiki dan kemudian terus mengerucut sampai pada akhirnya bisa ditemukan siapa terduga pelaku. Ya begitulah kurang lebih cara kerjanya, dan maaf kalau saya ada salah dalam penjelasan. Zikir dan yang lain pun tidak menanggapi celotehan Pak Hendar yang dianggap mengada-ngada. Berbeda dengan tanggapan rekan-rekannya, rupanya Pak Samsul ikut menanggapi saran dari Pak Hendar. "Lagian, apa salahnya sih dicoba? Gak munafik kan, kita juga perlu bantuan hal di luar nalar manusia itu. Namanya gaib, gak mengenal waktu, mau zaman dulu kek atau zaman sekarang, yang namanya gaib itu selalu ada dan selalu berdampingan dengan dunia manusia," ucapnya lugas. Karena sewaktu itu Pak Samsul ini anggota yang bisa dibilang cukup senior dan agak disegani karena ketegasannya. Akhirnya polisi-polisi yang lebih muda seperti Om Kus, Zikir dan beberapa lainnya hanya manut saja mendengar ucapan beliau. "Ya udah, serahkan sama saya saja, biar saya coba ke orang pintar itu dengan Kus," ucap Pak Hendar. Om Kus saat itu merasa keberatan sebenarnya dengan ajakan satu pihak yang dialamatkan kepadanya, apalagi ajakan itu dibicarakan di depan Pak Samsul. Om Kus tidak enak jika harus menolak, walaupun sebenarnya jujur saja ia agak malas mendatangi dukun atau orang pintar bersama dengan Pak Hendar. Iya, terserah kamu saja Landar," jawab Om Kus. Di saat malam Jumat Kliwon, Om Kus yang sudah janjian dengan Pak Hendar langsung menemui rumah si dukun. Begitu tiba di rumahnya, tanpa berlama-lama dukun tersebut mengisyaratkan untuk diantar langsung ke TKP. "Oh, kalian sudah datang? Ya sudah yuk, antar saya ke TKP. Pertama jenazah itu ditemukan," ucap si dukun yang rupanya sebelum berangkat ke sana, Pak Hendar sudah berbicara pokok permasalahannya panjang kali lebar di telepon. Begitu sampai di lokasi, terlihat si dukun membawa sepotong jeruk nipis dan sejumput garam yang ada di dalam sebuah plastik kecil. Om Kus dari kejauhan hanya memperhatikan dukun tersebut tanpa enggan banyak bertanya. Dua benda tersebut untuk apa? Menurut Om Kus, si dukun terlihat agak sedikit berkomat-kamit dan kemudian memeraskan jeruk nipis tersebut ke tanah dan sejumput garam yang ia bawa disebarkan di sekelilingnya. Entah dari mana asalnya, tidak berselang lama, Om Kus langsung terkejut karena ia mendengar suara lirih tangisan perempuan yang sepertinya semakin mendekat ke arah mereka. Seketika bulu kuduk Om Kus merinding, karena memang saat ritual itu kejadiannya tepat di waktu tengah malam pada malam Jumat Kliwon.
Om Kus yang tadinya berdiri agak menjauh dari Pak Hendar dan si dukun. Karena merasa merinding, Om Kus langsung mendekati mereka. "Pak, ini ritual pemanggilan arwahnya sudah belum? Saya sih barusan sudah mendengar suara tangisan lirih," ucap Om Kus agak sedikit bergetar. "Ini sudah selesai. Tunggu saja malam ini arwahnya akan datang memberikan petunjuk di antara kamu atau Hendar," jawab si dukun yang lalu minta diantar pulang kembali. Di tengkuk Om Kus masih ada hawa-hawa dingin selepas mengantarkan dukun itu pulang dan juga mengantarkan Pak Hendar. Rasanya mulai tidak nyaman dan sesekali telinganya berdengung keras, juga seperti ada suara tiupan angin. Di tengah perjalanan selepas mengantarkan mereka ke rumah masing-masing, tiba-tiba Om Kus merasa agak lapar. Ia sempatkan mampir ke tempat nasi goreng untuk dibungkus. Kala itu Om Kus masih teringat karena di dekat gerobak nasi goreng masih penuh dikelilingi pembeli dan juga di dalam tenda penuh dengan orang-orang yang masih makan. Om Kus memilih untuk menunggu di dalam mobil saja. Dalam menanti makanannya itu disajikan, Om Kus hanya memutar lagu kesukaannya di dalam mobil sambil pikirannya sesekali melamunkan kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba dari jok belakang terdengar lagi suara tangisan dan dari arah telinga sebelah kiri jelas sekali terdengar suara perempuan yang berkata, "Tolong, sakit, tolong, sakit." Om Kus seketika terhenyak dan matanya spontan melihat ke arah kaca spion yang rupanya di sana ia melihat sosok wanita berambut pirang dengan ciri-ciri persis sama dengan jenazah yang ditemukan. Om Kus yang ketakutan mencoba berbicara dalam hati, "Kalau kamu mau saya tolong, saya minta kamu jangan mewujudkan ke saya sosok yang menyeramkan. Jangan ganggu saya akan coba menolong kamu mencari keluargamu," ucap Om Kus dalam hati. Sosok itu hanya sepersekian detik menghilang dari belakang jok mobil Om Kus. Tidak lama, kaca jendela mobil Om Kus kemudian diketuk-ketuk oleh pedagang nasi goreng sambil menyerahkan sebungkus nasi goreng yang sudah dibayar dan berlalu berkata, "Terima kasih ya Mas, terima kasih ya Mbak," ucapnya sambil matanya melihat ke arah jok belakang. Om Kus langsung terdiam dan kembali menoleh ke belakang lagi, dan rupanya memang tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan segera Om Kus pun mengemudikan mobilnya itu sampai akhirnya tiba di rumah. Saat malam hari, Om Kus yang di hari itu sudah merasa sangat kelelahan langsung terlelap tidur. Entah berapa lama Om Kus tertidur, ia dimimpikan bertemu dengan sosok wanita cantik bertubuh sintal berambut pirang. Wanita itu terus menangis dan merintih meminta tolong. Terakhir kali si wanita tersebut menyebutkan satu nama, yaitu Harso, dan juga jarinya menunjuk ke arah barat. "Ada di sana, pembunuhku masih ada di sana." Ketika terbangun, Om Kus kemudian menelpon kembali Pak Hendar pagi harinya dan mengungkapkan jika ia baru saja diberikan isyarat mimpi jika namanya Harso dan menunjuk ke arah barat. "Kalau cuma sebatas itu petunjuknya, ini sih sama aja susah dicari," jawab Pak Hendar. Om Kus kemudian menjelaskan jika semalam sehabis mengantarkan Pak Hendar dan si dukun, Om Kus merasakan ada sesuatu hal yang aneh serta dirinya sempat mengalami teror. "Ah, sudahlah Pak Hendar, pelakunya juga masih belum ketemu. Yang ada, saya bisa mati jantungan gara-gara lihat setan," ucap Om Kus agak keras karena dirinya merasa kesal. Ya udah, jangan marah. Gimana kalau sekali lagi kita kembali ke dukun itu lagi untuk memastikan arti mimpi itu?" Om Kus yang sudah kepalang basah pun hanya bisa pasrah mengikuti ucapan Pak Hendar untuk kembali menemui si dukun. "Oh, begitu rupanya. Jangan takut ataupun heran. Selama 7 hari 7 malam, arwah wanita itu akan terus menghantui kalian. Sebenarnya sih, niatnya hanya ingin memberitahukan siapa tersangka di balik pembunuhan keji itu. Setelah 7 hari 7 malam, arwahnya akan berhenti menampakkan diri. Ingat, batas waktunya hanya berlaku 7 hari 7 malam.
untuk mengungkap pelaku pembunuhnya. Jika tidak terungkap, berarti sama saja kalian berdua hanya mendapatkan apesnya saja, diikuti setan tanpa ada hasil. Jawab si dukun setelah mendengar pengakuan dari Om Kus. Seketika Om Kus bergidik ngeri. Ia membayangkan bagaimana rasanya terus dihantui korban pembunuhan selama 7 hari 7 malam. Sekembalinya ke rumah, Om Kus mendengar suara tangisan dan rintihan pilu perempuan yang berasal dari arah kamar mandi. Om Kus sempat merasa jika mungkin itu adalah suara Tante Eli, istrinya Om Kus. Tapi begitu dilihat, rupanya Tante Eli sedang tertidur di kamar. Di saat yang bersamaan pula, tercium aroma jeruk nipis yang menusuk ke hidung. Om Kus yang ketakutan pun akhirnya lebih memilih untuk langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Om Kus kembali lagi dimimpikan didatangi seorang wanita misterius yang kini nampak jelas sekali wanita itu berada di dalam sebuah kamar bersama dengan seorang lelaki. Antara si wanita misterius dan lelaki rupanya sedang terlibat percekcokan besar, sehingga lelaki yang ada di dalam mimpi langsung mengambil sebilah pisau dapur dan langsung menyayat leher, lalu dengan beringas menikam perut wanita malang itu. Belum sempat selesai mimpinya, tiba-tiba Om Kus dan Tante Eli terbangun karena mendengar suara pintu kamar mandi yang dibanting amat keras. Brak! Om Kus lalu melihat ke arah kamar mandi dan segera mengecek barangkali ada hal yang membahayakan seperti maling yang masuk ke rumah. Setelah dicek, rupanya tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Keesokan paginya, Om Kus di kantor terlihat agak lesu. Beberapa kali ia ditanya tentang progres pencarian pelaku melalui ilmu kebatinan. "Alah Kir, bukannya ketemu tersangka, saya malah ketemu setan beberapa malam ini," jawab Om Kus tidak bersemangat. "Ya kan udah saya bilang Kus, kalau hal seperti itu hanya sia-sia saja. Namanya sudah meninggal, arwahnya ya sudah pasti berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kalaupun bisa dipanggil, pasti cuma jin yang menyerupai saja," ucap Zikir. Di sela-sela perbincangan mereka berdua, tiba-tiba dari belakang Pak Hendar ikut menimpali. Tahu nggak kalian? Sepertinya saya sudah bisa mendapatkan ciri-ciri tersangka. Ini akan lebih mudah untuk pencarian kita, ucap Pak Hendar. Pak Hendar pun langsung ikut nimbrung pembicaraan antara Om Kus dan Zikir. Ia mengaku jika semalam ia baru saja diberi firasat mimpi jika ia melihat dengan jelas ciri-ciri dari pelaku. Walaupun sempat ragu dan sempat ada perdebatan di antara mereka untuk membuat sketsa lelaki yang mirip dengan ciri-ciri yang ada di mimpi Pak Hendar, akhirnya tim itu pun berupaya membuat sketsanya dan disebarkan lagi sebagai daftar pencarian orang. Hal tersebut rupanya masih belum menemukan titik terang sampai pada akhirnya di hari kelima Om Kus benar-benar kembali mendapatkan isyarat mimpi. Tergambar jelas dalam mimpinya itu menunjukkan sebuah jalan dan tempat di mana tersangka ini tinggal. Setelah Om Kus terbangun dan mengetahui letak lokasi yang dimaksud, Om Kus segera mengumpulkan sejumlah tim buser yang ikut menangani kasus korban pembunuhan keji itu untuk langsung bergerak. Dengan cepat nama yang dicurigai yaitu Harso, dan berdasarkan ciri wajah yang ada di sketsa, ternyata si Harso ini benar-benar tinggal di wilayah itu. Sekali lagi dari pihak kepolisian yang tidak ingin gegabah salah tangkap, mereka menerjunkan seorang intel yang menyamar menjadi tukang bakso untuk benar-benar memastikan jika Harso adalah tersangka pembunuhan mayat wanita misterius. Setelah mendengar dan mendapatkan sejumlah informasi dari lingkungan sekitar, jika pernah ada seorang perempuan yang tinggal bersama Harso, yaitu Felicia Amanda, polisi langsung membekuk si tersangka yaitu Harso. Harso tidak berkutik saat diciduk di sebuah kamar indekos di daerah Jakarta Barat. Setelah digelandang ke kantor polisi dan memberikan keterangan dengan tenang, Harso mengakui segala perbuatan kejinya. Felicia Amanda memang hanyalah sebuah nama panggung dari wanita asal Jawa Tengah itu. Nama aslinya adalah Isti Hidayati.
Isti Hidayati adalah seorang janda yang memiliki 1 orang anak berusia 5 tahun di kampung. Pekerjaan Isti sendiri adalah wanita penghibur, dan dari pekerjaannya itulah ia bertemu dengan Harso, lelaki pujaan hatinya. Saat menjalani hubungan dengan Harso, Isti masih saja melakukan pekerjaannya sebagai wanita penghibur, dan Harso tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan wanitanya itu. Hubungan mereka terus berlanjut sampai dengan Harso dan Isti memutuskan tinggal bareng dalam satu kamar indekos. Dari sejak saat itu, barulah sering terdengar percekcokan di antara mereka. Isti mulai begah dengan kelakuan Harso yang hanya ingin menumpang hidup dan bersenang-senang saja dengan Isti, tanpa mau bersusah payah mencari uang. Seringkali tetangga mereka mengaku antara Harso dan Isti di sana terlibat percekcokan hebat yang pada akhirnya tidak pernah terdengar lagi suara Felicia Amanda alias Isti. Kepada para tetangga dan kepada pemilik kos, Harso mengakui jika Felicia Amanda atau Isti sedang pulang kampung menjenguk anaknya dan tidak tahu kapan akan pulang. Mereka tidak menyangka jika Felicia Amanda alias Isti telah meninggal dengan keji di kamar indekosnya. Kepada pihak kepolisian, Harso pun menambahkan jika dirinya sakit hati akibat sering dihina oleh Isti. Harso yang sudah kalap langsung mengambil pisau dapur dan menyayat leher serta menikam perut Isti sampai tidak bernyawa. Karena ketakutan, Harso mencoba untuk memutilasi bagian-bagian tubuh korban yang rencananya akan ia buang di tempat-tempat berbeda. Tapi baru saja melakukan sebagian aksinya dalam memutilasi korban, Harso sudah terlebih dahulu menyerah. Karena kesulitan menyayat di bagian tulang menggunakan pisau dapur, Harso dengan cepat bergerak membuang jenazah korban dengan menggunakan motor saat malam hari yang dibungkus sebuah koper agar tidak ketahuan, serta sebagian potongan tubuh korban dibuang di bantaran sungai dan tempat sampah yang dibalut plastik. Harso dikenai pasal berlapis dan ancaman hukuman seumur hidup, sedangkan jenazah Isti yang sudah dikuburkan di tempat kuburan umum terpaksa harus dibongkar kembali dan dipulangkan ke kampungnya yang ada di Jawa Tengah. Untuk perihal Om Kus dan Pak Hendar, setelah berhasil memecahkan kasus pembunuhan Isti, ia tidak lagi dihantui ataupun merasakan ada kejadian yang aneh di sekitarnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.